Halo sobat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official dan saya Dr. Hewan Sultan. Hari ini kami akan menjalankan misi Q&A ya, atau question and answer yang telah diberikan oleh teman-teman peternak milenial di seluruh Indonesia di kolom komentar YouTube Kandang Uang Official, dan sudah dipilih beberapa pertanyaan oleh tim IT dari tim Kandang Uang. Dan hari ini spesialnya adalah ada dua sesi ya, atau dua macam bahan, baik itu bahan kesehatan hewan ataupun bahan soal pakan. Nah, seperti itu. Jadi saya dan Mas Khoiri hari ini akan menjawab Q&A dari teman-teman sekalian. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke, Mas Khoiri, bisa dimulai. Oke, siap dok. Jadi sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mas Suwoto Zahra. Dok, bagaimana caranya menaikkan dari BCS 1 ke BCS selanjutnya secara lebih cepat? Pakai jamu atau obat apa? Oke, jadi kalau kita misalnya bicara masalah menaikkan BCS ya, artinya kita akan membahas masalah kesehatan pencernaan ya, kesehatan pencernaan. Selain itu kita juga akan bicara masalah nutrisi. Kesehatan pencernaan yang paling utama harus dilakukan adalah pemberian obat cacing. Karena apa? Cacing ini sangat merugikan sekali untuk peternak, karena berapa banyak pakan yang masuk itu akan sia-sia dan tidak akan menjadi daging kalau masih ada cacing. Nah, makanya ini pemberian obat cacing secara teratur 3 bulan sekali ini sangat penting sekali untuk kenaikan bobot badan dari ternak kita. Nah, selain itu untuk masalah nutrisi ya, ini perlu diperhatikan. Jadi untuk penggemukan memang standarnya itu tidak bisa hanya menggunakan hijauan segar ya, kecuali memang hijauan segarnya itu ngarit, jadi terdiri dari banyak macam, ada rumput, ada legum dan lain sebagainya. Jadi nutrisinya itu sudah cukup lengkap kalau misalnya ngarit yang terdiri dari berbagai macam bahan. Nah, untuk solusinya kita harus memperbanyak kandungan protein dan juga karbohidratnya, yang mana bisa kita dapatkan paling mudah adalah pada konsentrat, baik untuk konsentrat sumber karbohidrat ataupun konsentrat sumber protein. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya pakai jamu atau obat apa gitu Mas ya? Ya. Nah, jamu itu boleh diberikan ya secara rutin ya. Jamunya itu bisa terdiri dari yang paling utama sih temulawak gitu ya. Temulawak atau kunyit itu mengandung kurkumin untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, jamu ini bisa diberikan seminggu sekali boleh, atau secukupnya saja, sebulan sekali juga boleh, asalkan nafsu makannya baik. Itu sangat baik untuk diberikan jamu itu. Selain itu ada vitamin ya, vitamin B kompleks itu sangat penting untuk memperlancar metabolisme di dalam tubuh ternak itu sendiri. Jadi lebih efisien dalam mencerna pakan, itu lebih efisien dan lebih bisa cepat menjadi daging, seperti itu Mas Khoiri. Oke, terima kasih dok, penjelasannya sangat lengkap sekali. Jadi pada intinya teman-teman ternak milenial, yang pertama adalah karantina ya dok ya. Ya, jadi betul. Kalau ingin menaikkan BCS, kalau di tempat kita biasanya kita nyebutnya flashing ya dok ya. Jadi yang biasanya ternak baru datang atau ternak yang setelah melahirkan biasanya. Ya, biasanya dia kurus, maka perlu di nutrisinya harus diperbaiki. Nah, selain juga pembersihan tadi ya dari segala parasit, baik itu parasit yang ada di luar ya, ektoparasit sama yang di dalam, seperti itu. Kemudian jangan lupa tadi pakan ya, nutrisinya harus seimbang. Jadi kita menggunakan pakan komplit ya biasanya ya. Ada seratnya, karbohidrat, kemudian protein, kemudian juga vitamin dan mineral ya. Seperti itu Mas Suwoto Zahra. Oke, selanjutnya ini untuk masalah nutrisi dari Bos Kecik Gamer. Kalau dikasih pakan terus silasenya tidak habis dalam drum, apakah tidak rusak bang? Kan jadi masuk udaranya. Nah, ini monggo Mas Khoiri. Ya, oke, ini pertanyaan yang sangat umum ya, banyak di share oleh sampaikan oleh teman-teman. Jadi nggak masalah teman-teman. Jadi kalau sudah jadi kalau idealnya sebenarnya kita buat silase itu minimal 3 minggu. Nah, kemudian kalau udah jadi gimana Mas?
Kan udah udara masuk, nggak masalah kalau udah jadi. Yang penting adalah teman-teman setelah ambil pakan langsung ditutup kembali. Nah, biasanya menyebabkan kebusukan itu atau timbulnya jamur atau belatung ya, itu karena ada lalat yang masuk biasanya. Jadi ada karena habis dibuka nggak ditutup biasanya ada lalat yang masuk sehingga di situ bertelur. Nah, akhirnya nanti muncul belatung dan sebagainya. Jadi aman saja, teman-teman nggak perlu takut, khawatir kalau udah jadi dibuka nanti tutup gimana, tetap aman. Yang penting tadi disiplin ya. Ambil, tutup kembali, ambil secukupnya, tutup kembali. Nah, jadi yang jadi masalah ini memang lalat ya biasanya. Nah, lalat itu juga mungkin bisa juga membawa jamur ya, jamur yang nempel di lalat, kemudian lalatnya masuk, jamurnya malah berkembang di situ, itu juga sangat mungkin sekali gitu ya teman-teman. Oke, siap, lanjut. Oke, lanjut Dokter Sultan. Ini pertanyaan dari Listi Presotea. Ternak kambing atau domba itu harus dilengkapi dengan obat-obatan atau vitamin juga nggak sih? Atau cukup konsumsi pakan hijauan gitu aja kah? Oke, jadi ini sebenarnya masuk juga ke pakan ya Mas Koiri ya. Pada dasarnya setiap bahan hijauan ya, hijauan segar itu mengandung vitamin teman-teman ya. Vitamin ini secara alami sudah ada di dalam hijauan, kecuali sudah melalui proses seperti dikeringkan di bawah sinar matahari langsung, itu vitamin akan rusak. Nah, vitamin ini sebenarnya penting juga untuk sebagai memperlancar metabolisme itu tadi ya. Pemberian vitamin ini saya rasa perlu diberikan untuk pemberian pakan-pakan yang sudah diproses ya, artinya tidak segar hijauannya. Terutama kalau misalnya kita menggunakan silase, menggunakan complete feed. Kalau yang complete feed ini memang tidak mengandung vitamin di dalam pakannya tersebut, premixnya tidak ada vitaminnya, saya rasa perlu diberikan vitamin tambahan. Bisa diinjeksikan atau bisa juga ditambahkan premix vitamin dan mineral seperti itu. Tapi saya rasa kalau misalnya dalam hijauan saja, kalau misalnya hijauannya segar, berasal dari rumput, legum, dan lain sebagainya, itu sudah mengandung vitamin, tapi alangkah lebih baiknya jika ditambahkan juga gitu Mas. Jadi kita cari aman saja supaya tidak mengalami yang namanya defisiensi vitamin. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Dok. Jadi biasanya kalau yang hijauan segar ini problemnya ini Dok, bukan di vitaminnya tapi lebih ke arah ini unsur mikro mineral. Ya, betul. Karena banyak sekali kan kasus ketika melahirkan ini kekurangan diri dan sebagainya, atau sebelum lahir sudah misalnya ya lumpuh ya Dok. Seperti itu akibat dari kekurangan tadi ya mineral itu ya. Mineral ini ya, ini untuk yang breeding, teman-teman breeding. Ini adanya mineral ini sangat penting karena apa? Kalau mineral itu kan untuk menopang tubuh si kambing dan domba ya, untuk memperkuat tulang. Ya, seperti itu. Dan lagi untuk ada unsur yang namanya kalsium. Ini adalah unsur yang sangat penting untuk membuat domba kita ini bisa berkontraksi dengan normal. Nah, kalau misalnya kekurangan kalsium dan kekurangan mineral, maka selama bunting dan melahirkan serta setelah melahirkan itu akan terjadi masalah biasanya. Kalau kekurangan, bisa nanti kelahirannya prematur, bisa nanti menjadi sungsang, atau bisa juga nanti anaknya lahir, induknya nggak keluar susu, itu bisa. Itu ke teman-teman. Jadi penting juga ini yang namanya mineral. Mineral ya, kompleks banget ya itu. Iya, betul. Oke, lanjut ini Mas untuk pakan lagi. Oke, siap. Dari Gading Alfil. Om, bagi ilmu dong, kulit kopi dan kulit kacang tanah tahan berapa bulan ya? Atau 1 tahun? Monggo Mas Koiri. Ya, jadi biasanya itu ya kulit kopi, kulit kacang tanah atau kulit kacang hijau dan sebagainya itu biasanya dia kan panennya di musim-musim kemarau ya. Itu biasanya kering. Ya, kalau pakan kering selama penyimpanannya itu benar, maksudnya tidak di tempat yang lembab atau kena air hujan dan sebagainya, dia tahan bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi karena sebenarnya gini teman-teman, pengawetan hijauan pakan ternak itu cuma ada 2. Kalau nggak dikeringkan, nah yang pertama itu dikeringkan ya. Atau kalau di luar negeri disebut hay itu ya. Ya dikeringkan. Yang kedua adalah disilase. Jadi dengan memanfaatkan kedap udara. Nah, kalau hijauan segar atau hijauan yang kadar airnya cukup tinggi tadi, biasanya dia lebih cocok untuk dijadikan silase. Ya, berarti seperti Indonesia ini ya. Indonesia lebih cocok untuk silase. Kemudian kalau istilahnya hijauan-hijauan kering tadi yang memang kadar airnya sudah rendah atau dipanen emang dalam kondisi musim kemarau, itu biasanya sudah kering. Jadi nggak perlu diproses apapun. Nah, tinggal misalnya buat kacang tanah misalnya.
dia misalnya masih bentuknya masih apa istilahnya, kalau orang Jawa mamel ya, masih ada airnya, sebaiknya kalau pengen awet gimana ya dijemur aja, dikeringkan. Bahkan kami ketika musim kemarau kemarin banyak menampung limbah-limbah seperti itu, kulit kacang tanah, kulit kacang hijau ya, kacang hijau atau rendeng kacang hijau, kemudian kulit kedelai, ada juga jerami jagung yang kering, kemudian juga bahkan sampai kulit ketela atau kulit singkong, gaplek. Nah, itu juga pengawetannya, Mas, ketela biar awet gimana dibuat gaplek atau dikeringkan, ada di video di kandang uang ya, sudah ada di videonya dan lain sebagainya. Nah, terus fungsinya untuk apa? Jadi hijauan pakan tersebut kering tuh enak banget, nyimpannya gampang. Pemberiannya juga gampang, sedikit ya. Lebih sedikit juga. Nah, cuma fungsinya, cuma kelemahannya adalah kalau pakan seperti itu, pakan yang kering ini adalah palatabilitasnya rendah. Ya, betul. Jadi apa istilahnya, daya sukanya rendah banget, makanya perlu dicampur. Kalau kami di kandang uang biasanya memanfaatkan hijauan kering tadi untuk campuran silase. Jadi tujuannya utamanya adalah untuk satu, menurunkan kadar air. Jadi silase kadar air hijauan segar kadarannya tinggi, kalau disilase langsung biasanya busuk. Makanya perlu diturunkan dengan cara dicampur bahan kering. Karena kalau musim penghujan mau melayukan atau menjemur juga susah juga kan. Akhirnya kita campur aja, kemudian dijadikan sebagai untuk campuran silase, kadar airnya bisa turun. Kemudian yang paling penting juga nutrisinya akan bertambah karena terdiri dari berbagai macam jenis pakan tadi ya, seperti itu. Jadi awetnya bisa awet bertahun-tahun ya, biasakan tempat penyimpanannya bener aja, kering dan juga tidak lembab, seperti itu. Dan lagi ini ya, memanfaatkan segala hal limbah pertanian sebagai pakan, itu yang utama ya, supaya kita enggak ngarit setiap hari itu kan. Kos pakannya juga bisa turun. Kos pakannya turun, kemudian performa kambingnya ataupun dombanya jauh lebih oke, lebih maksimal. Siap, penjelasannya sangat lengkap ya. Jadi ini mungkin pertanyaan dari teman-teman ini sudah sering sekali ditanyakan. Jadi ini pentingnya pengawetan pakan ya, pengawetan pakan ini mohon diperhatikan betul-betul nih. Oke, pertanyaan terakhir untuk Dr. Sultan ya, dari Rianda saja. Salam kenal dari Pangandaran, Jawa Barat. Salam kenal juga. Oke, mau nanya Mas, kalau kambing yang lagi hamil muda apa boleh disuntik pakai Pitoxy LA dan B kompleks, apa nggak bakalan mengakibatkan keguguran? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman, saya pribadi ini sangat menghindari pemberian obat-obatan keras seperti Pitoxy LA ya, ini kan antibiotik. Tapi kalau vitamin seperti B kompleks itu saya masih menggunakan. Jadi kalau vitamin itu relatif lebih aman daripada obat-obatan injek lainnya, Mas Koiri ya. Jadi Pitoxy LA ini ada yang bilang ini bisa diberikan untuk domba atau kambing yang pada masa kebuntingan akhir. Jadi trimester akhir usia 4-5 bulan ini boleh. Nah, kalau tidak nanti pada masa usia awal kebuntingan diberikan Pitoxy LA ini bisa mengakibatkan malformasi fetus. Artinya nanti ada kecacatan di fetusnya. Biasanya seperti itu. Kalau tidak, dia menyebabkan keguguran. Seperti itu. Tapi kalau saya cari aman saja, saya tidak memberikan antibiotik. Nah, biasanya sering sekali terjadi diare pada domba-domba betina yang sedang bunting, Mas Koiri. Nah, ini saya antisipasi tidak memberikan antibiotik, tapi memberikan probiotik. Nah, probiotik ini untuk apa? Untuk menekan bakteri-bakteri yang menyebabkan diare itu tadi, teman-teman. Jadi melawan bakteri jahat dengan bakteri baik. Seperti itu, Mas Koiri. Ya, jadi baru pertama kali juga ada kasus juga ya. Kita kebetulan domba yang di belakang ini ada 10 ekor ya yang lagi bunting tua. Kemudian insya Allah Desemberan lah mulai pada lahir. Kemarin ada yang bunting ya, ada yang mecret. Nah, ini biasanya normalnya kan dikasih obat mecret secara oral atau disuntik ya, antibiotik dan sebagainya. Cuma dengan Dr. Sultan dikasih probiotik kemarin ya. Nah, dan juga efektif juga, sembuh juga langsung sembuh. Nah, itu bisa digunakan buat teman-teman dan yang pasti aman. Sangat aman. Nah, dan juga kita di kandang uang juga nggak pernah tuh ya menggunakan antibiotik ya sekarang ya. Betul. Kita full malah lebih arah pencegahan hari ini. Jadi dengan penggunaan jamu tadi, jamu nafsu makan JSR ya, jamu Cetrominansia itu sudah menekan banyak penyakit-penyakit ya agar tidak menghampiri domba-domba. Ya. Bagaimanapun pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan, teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Koiri ini dari tanpa nama, unnamed.
Mas, untuk memenuhi nutrisi domba hamil, perlu tambahan makanan apa saja? Terus cara pemberiannya, mulai hamil muda sampai lahiran apa kalau sudah hamil tua? Salam ngarit. Monggo. Oke, terima kasih Dokter Sultan. Jadi terkait dengan nutrisi ya untuk pakan breeding ya. Jadi untuk breeding yang terbaik adalah tetap pakan hijauan ya. Nah, pakan hijauan yang mana jumlahnya harus bermacam-macam. Nah, jadi kalau bisa minimal 4 macam. Jadi dari golongan rumput-rumputan atau gramina. Bisa pakai rumput pacong, odot dan sebagainya. Kemudian dari golongan daun-daunan ya, bisa pakai daun pisang, daun mangga dan sebagainya. Kemudian dan jangan lupa pakai golongan ini legum. Nah, legum ini fungsinya untuk tadi menambah protein ya. Nah, dia proteinnya sangat tinggi dan juga legum ini sangat murah ya karena bisa mengganti konsentrat. Nah, untuk nutrisi pakan ketika bunting ya, bunting muda sampai tua dan sebagainya ini perlu banget tadi hijauan-hijauan dan yang paling penting adalah ini ya, pemberian mikro mineral. Nah, ini tambahannya paling mikro mineral. Nah, kemudian mineral ini biasanya kan bentuk kita ada 2 jenis ya di sini ya. Yang pertama pakai mineral block. Jadi dia digantung aja, tinggal dijilat-jilat seperti itu. Cuma kadang-kadang ada yang biasanya tidak terlalu aktif ya seperti itu ya. Yang paling gampang adalah pemberiannya dalam bentuk serbuk atau biasanya kita pakai model premix. Dicampur lah. Premix juga ini ada masalah biasanya kalau diberikan langsung tidak suka kan ya. Biasanya kita campur dengan polar atau bekat atau pakan penguat yang lain seperti itu. Nah, ini dosisnya kita selalu tambah setiap fase tadi ya. Biasanya rataan kita menggunakan 1% dari berat badan untuk konsentrat lah istilahnya ya. Konsentrat keringnya yang sudah dicampur dengan mikromineral tadi atau premix, nah itu tinggal dikasih itu aja. Kalau misalnya tidak ada pun pakai yang paling gampang, bisa menggunakan jagung ataupun begato yang paling murah dan juga paling banyak di sekitarnya. Jadi selain hijauan tadi. Nah, jadi udah ada hijauan yang lengkap tadi, 4 tadi juga perlu ditambah itu aja. Sebenarnya yang kita lakukan di situ aja sih, lebih ke arah kalau pas lagi bunting tua ataupun mulai lahir gitu ya, penambahan konsentrat ya itu kita tingkatkan, flashing ya, biar satu anaknya bisa keluarnya mudah. Karena kalau dia kelelahan atau misalnya energinya biasanya terlalu kurus ini, nggak keluar biasanya. Artinya cempenya banyak mati di dalam. Nah, nanti kemudian ada problem berikutnya biasanya ini ya, induknya nggak mau makan. Nah, kalau induknya nggak mau makan biasanya nanti bisa mati juga seperti itu. Nah, itu ada namanya istilah negatif energy balance. Nah, itu adalah dimana kondisi dari induk ini kekurangan energi karena tidak di flashing tadi. Setelah kekurangan energi, akhirnya dia nggak kuat untuk merejan, anaknya nggak bisa keluar, anak bisa mati, induknya juga bisa mati. Ini penting sekali. Nah, itu pencegahannya biasanya kita tadi menambahkan pakan penguat ya, atau konsentrat yang dilengkapi dengan mineral tadi ya, mikromineral. Seperti itu. Kemudian sampai bunting tua tadi ya, seperti itu aja. Nah, jadi kalau itu sudah, jadi lebih ke kita punya prinsip kemenangan mencintai persiapan. Nah, jadi sebelum dia lahir yang pasti dikelompokkan dulu ini. Nah, biar enak. Nanti penanganannya gampang. Tapi kalau dia yang satu nanti ada yang dia nggak butuh dikasih kan malah rugi kita. Nah, ini dibutuhkan. Kalau yang bunting muda grupnya sini, bunting tua grupnya sini, nanti pemberian pakannya jauh lebih gampang, lebih mudah, lebih tepat sasaran. Lebih tetap sasarannya pasti seperti itu. Jadi hijauan plus tadi ya tambahan konsentrat aja, lebih ke arah situ aja. Insya Allah udah oke banget. Oke, terima kasih Dokter Sultan. Sama-sama Mas Koiri. Hari ini kita sudah ngobrol banyak nih ya terkait dengan pertanyaan teman-teman yang ada di channel YouTube Kandang Wang Official. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa diterapkan langsung di kehidupan beternak teman-teman sekalian. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman semua.